Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi ke Hams Learning. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sistem informasi PMB, pendaftaran mahasiswa baru, yang sebenarnya sistem ini hanya diperuntukkan untuk pengujian serangan SQL injection saja. Jadi di sini di codingnya sudah saya diubah ya, dari dimulai proses loginnya. Jadi saya di sini menggunakan MySQL real escape string, yaitu menggunakan untuk mencegah dari SQL injection. Sebagai contohnya, SQL injection itu kalau misalkan di form login page itu biasanya seperti ini sintaknya, itu yang dimana ini dapat membypass login. Jadi nanti masuknya itu berdasarkan, misalkan kita menggunakan ini tanda khusus gitu ya, unique, maka dia akan memanggil dari yang ini, yang pertama. Sebagai contohnya kita akan coba ini menggunakan MySQL real escape string ya, dia tidak bisa ya, email dan password salah. Nah, untuk yang kedua saya di sini menduplikat gitu ya. Hampir sama, tidak jauh beda. Sebagai contoh saja, saya menggunakan yang tadi ya, dengan database yang sama ya, menggunakan query atau huruf yang unik ya. Dia masuk sebagai, kita lihat ya. Nah ini ya, ini bisa dilihat gitu kan, terus kalau usernya juga bisa dilihat, namun passwordnya di sini di encrypt ya. Oke, kita logout saja. Nah ini sebagai sampel saja untuk yang ini, yang PMB3 not keamanan itu, sedangkan yang ini adalah dengan keamanan. Oke, kita masuk saja dengan mode admin. Oke, sebelumnya di video saya yang ini ada menu searching. Ini menu registernya, pendaftarannya, atau kalau di database lagi, dan nah di menu searching ini ya, cari data calon yang ini ya. Nah sebelumnya ini belum saya dilanjutkan, tapi disini saya sudah mengedit gitu ya, di bagian cari.php nya itu, yang ini, yang dimana ketika kita mengisikan data dari ID user, dari ID pendaftar atau ID register pendaftarannya. Sebagai contoh saya akan mencari yang ini ya, PMB009. Ketika dicari, dia muncul ya, ini ada ID pendaftarannya, nomor nicknya, dan lain-lain gitu ya, dan bisa dicetak. Nah ini ya, jadi waktu sebelumnya juga, di video sebelumnya cetaknya belum bisa. Jadi di sini sudah bisa ya menu cetaknya. Sama juga dengan usernya ya. Jadi sebagai contoh ini kan form user ya, contoh untuk mengisi user ketika nanti nomor pendaftarnya ini belum diisi, belum ada, nanti ini bakal ditambahkan juga. Nah bisa dicetak ya nanti. Kalau menu admin itu bisa diedit, namun menu edit ini yang page ini juga sama, belum belum diisi. Tapi ini saya sudah nyoba ya, sebagai contoh ini kirim. Nah otomatis ketika dicek, nah ini belum bisa ya, belum ada, nanti saja itu untuk yang itu. Nah, sekarang kita coba yang user biasa ya. Misal mau ngecek pendaftaran ini ya, ini saya sudah dipisah gitu ya, karena di sini dalam satu tabel gitu ya untuk registernya. Jadi di sini saya di menu user atau calon mahasiswa barunya itu dipisah ya. Misalkan ini data hasil pendaftarannya, terus ini data orang tua calon mahasiswanya, seperti itu, dengan ID user yang sama, nick yang sama gitu ya. Misalkan kita cetak sama ya, masih sama di sini. Sebagai contoh ini PMB002 dengan sebelumnya tadi PMB009 ya.
Nah, di sini juga ada tanggal beserta dengan namanya peserta calon mahasiswa baru kampus Institut X dengan nama NIK gitu ya. Itu contoh saja, bisa dicetak. Sebagai contoh ini saya akan cetak PDF dulu ya, misalkan di save, cetak satu, disimpan saja di user file sebagai contoh ya. Tadi di hapdoc, terus di PNG. Nah ya, kita cek saja di sini apakah hasilnya keluar. Oke, keluar ya. Ini logonya saya hilangkan dulu karena belum ada logonya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi untuk untuk nanti di flow map terakhirnya itu ada pelaporan. Jadi mana pelaporan ini berupa hasil printout ya. Printoutnya itu bisa langsung dicetak menggunakan kertas ya, sebagai tadi ini karena saya menggunakan PDF gitu ya, destinationnya kalian bisa rubah ke printernya itu. Ini contoh saja. Nah, untuk selanjutnya ini ada tambahan dari upload berkas ya, tapi di sini saya masih belum ya, karena masih agak bingung juga terkait dengan upload berkas ini, nanti sistemnya bakal kayak gimana. Tapi nanti misalkan di sini ada upload berkas berdasarkan uraiannya. Nah, dicek pendaftarannya itu nanti bakal ada lagi tabel baru. Misal kita mau upload ijazah, nah sudah diupload nih, nah otomatis di cek pendaftarannya ini bisa dilihat gitu ya, berdasarkan dari uraian sebelumnya yang ini ya, berkasnya itu. Kalau ini kan sudah bisa ya, isi formnya sudah bisa. Oke, seperti itu untuk dari yang sisi usernya. Nah, sedangkan dari sisi yang admin, nah untuk dari sistem admin, misalkan tadi ada file ya, maka bisa dilihat seperti ini, file persyaratan mahasiswa baru. Di sini ada 14 sebagai contoh aja, ini kakak, disclaimer dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya akan dimasukkan ke database jika dosen pembimbing saya itu minta seperti itu ya. Ini hanya menambahkan filenya saja, nanti bisa di download misalkan. Nah, bisa download kayak gitu, seperti itu ya. Ini cetak.php kayaknya nggak akan dibutuhkan karena ini masih yang lama ya, tapi ini nanti bakal dihilangkan, cetak semua data. Oke, mungkin sampai situ saja video update-nya. Nanti bakal ada update lagi terkait dengan TA saya, dan mungkin akan melanjutkan ke tutorial bagaimana caranya gitu ya, yang dimulai dari login page dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Oh ya, di sini juga ada tambahan ya, karena ada menu register. Jadi di register ini terdiri dari ID user, tapi nanti ini bakal saya diskusikan dulu apakah perlu atau tidaknya, tapi saya di sini tulis dulu. Sebagai contoh ini PMB 001, ID pendaftaran sekarang ada 10 misalkan ya, ada 10 orang. Nah, nanti kalian berarti PMB 01 nya itu diubah jadi 11 dan selanjutnya nama lengkapnya siapa. Sebagai contoh saya isikan PMB 011 ya, namanya itu ilham@gmail atau localhost.com. Oke, ini simpan ya. Nah, data masuk, namun akun Anda tidak aktif, silahkan hubungi admin dan operator. Oke, sudah selesai ya. Ini menjadi nambah 11 ya. Nah, kita lihat di user table-nya. Nah, ini ya, PMB 11 Ilham Arham. Nah, dengan statusnya itu adalah 0, berarti tidak aktif. Tapi kalau kita coba ya, tadi dia tidak bisa, akun Anda tidak aktif, silahkan hubungi administrator ya, akunnya belum diaktifkan, maka ID-nya 0. Maka di sini benar 0 kan, ID aktifnya itu 0. Maka jika disatukan, nah sudah ya. Oke, kita coba lagi.
salah ya passwordnya, sebentar. Nah, masuk dia dengan nama ini, dengan sessionnya PMB. Kalau misalkan kita mau ini dicek, ini belum ada karena belum mengisi formnya ya, belum mengisi form. Jadi kalian isi form dulu sampai selesai, nanti dicek pendaftarannya itu ada. Kalaupun dicetak dia tidak akan nampil ya, tidak akan nampil gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh lah ya di itu terkait dengan source code-nya. Ini masih tahap pengembangan, masih belum dikatakan fix ya, karena saya juga masih belajar gitu ya cara bikin terutama ini tampilannya masih agak kurang ya, menurut saya itu kurang karena saya mengutamakan fungsinya dulu. Nanti terkait dengan sudah beres semua fungsinya, baru saya akan ke tampilannya ya, seperti UI UX nya lah ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.